Say hi guys. Ini kan ada di air sagu. Adek say hi, Dek. Sebagai wilayah yang termasuk dalam zona lahan kering, Pulau Timur sering mengalami kesulitan dan tantangan dalam menghadapi ketersediaannya. Sumber air pada saat musim kemarau, terutama saat kemarau berkepanjangan. Tantangan ini biasanya muncul akibat adanya keterbatasan curah hujan, variabilitas curah hujan, dan kualitas air yang buruk. Keterbatasan curah hujan menyebabkan kekurangan air untuk irigasi tanaman. Variabilitas curah hujan membuat ketersediaan air tidak dapat diandalkan, terutama selama musim kemarau. Kualitas air yang buruk seperti kandungan garam yang tinggi juga dapat menyebabkan masalah bagi pertanian. Berikut adalah penjelasan lebih detail. Yang pertama, keterbatasan curah hujan. Lahan kering secara alami memiliki curah hujan yang rendah sehingga air yang tersedia untuk pertanian sangat terbatas. Yang kedua, variabilitas curah hujan. Curah hujan tidak selalu merata sepanjang tahun sehingga petani seringkali mengalami kekurangan air saat musim kemarau. Yang ketiga, kualitas air yang buruk. Kualitas air yang tidak layak seperti kandungan garam yang tinggi dapat merusak tanaman dan tanah, sehingga mengurangi produktivitas pertanian. Yang keempat, peningkatan temperatur. Peningkatan temperatur di lahan kering mempercepat penguapan air, sehingga ketersediaan air yang tersedia semakin berkurang. Yang terakhir, erosi dan degradasi tanah. Keterbatasan air dan curah hujan yang tidak merata juga dapat menyebabkan erosi dan degradasi tanah, sehingga mengurangi kesuburan lahan. Ketersediaan air di lahan kering sangat penting karena air merupakan kebutuhan dasar bagi pertumbuhan tanaman dan kehidupan. Ketersediaan air yang cukup memungkinkan lahan kering untuk produktif, meningkatkan hasil panen, dan mendukung ketahanan pangan, khususnya saat musim kemarau. Berikut beberapa manfaat utama adanya ketersediaan air di lahan kering. Pertama, meningkatkan produktivitas lahan. Ketersediaan air yang memadai memungkinkan tanaman untuk tumbuh subur dan menghasilkan panen yang lebih baik, terutama pada lahan kering yang umumnya kekurangan air. Yang kedua, meningkatkan ketahanan pangan. Dengan adanya air yang cukup, lahan kering dapat diolah dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan di daerah. Yang ketiga, mencegah erosi dan degradasi tanah. Air yang terkontrol dapat membantu mencegah erosi dan degradasi tanah yang sering terjadi di lahan kering karena kekurangan air dan paparan langsung terhadap sinar matahari dan angin. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan air. Sistem irigasi yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan air sehingga tidak terjadi pemborosan dan air dapat dialokasikan dengan efisien. Yang terakhir, mendukung keberlanjutan pertanian. Dengan adanya air yang cukup dan pengelolaan yang tepat, lahan kering dapat dipertahankan produktivitasnya dan menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi petani. Halo teman-teman, hari ini kita akan pergi ke wisata kolam renang air Sagu Tarus, tepatnya di Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke kolam renang air Sagu sekitar 4,5 km dari Penfui Timur. Lama perjalanan tergantung transportasi, yaitu kurang lebih 10 menit untuk kendaraan beroda 2 dan 15 menit untuk kendaraan beroda 4. Rute perjalanan kami hari ini dimulai dari
Jalan Prof. Dr. Herman Johannes, Tunfui Timur menuju Jalan Lingkar Luar Kota Kupang, kemudian melewati Terminal Bus Bimoku, lalu belok kanan menuju Jalan Terusan Timur Raya, lalu akan berhenti pada pintu masuk kolam renang air Sagu, tepatnya di samping SMP Reformasi Plus Tarus. Akses masuk ke dalam kolam renang air Sagu melalui pintu masuk utama akan dikenai biaya Rp2.000 untuk setiap pengunjung. Sedangkan biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk kendaraan beroda 2, lalu Rp5.000 untuk kendaraan beroda 4. Setelah melalui pintu masuk utama menuju lokasi kolam, pengunjung akan dibuat takjub oleh indahnya pemandangan sekitar dengan hamparan sawah, pohon kelapa, dan pohon pisang, serta susunan pohon sagu yang indah tepat pada kolam air Sagu. Tak kalah indahnya adalah kejernihan airnya yang begitu segar, ditambah sejuknya kolam tersebut. Hai, sekarang kita lagi di Air Sagu yang berlokasi di Tarus, Desa Noel Baki, Kabupaten Kupang. Jadi kami berenam di sini untuk menganalisis apa sih potensi dan tantangan yang berada di air sagu ini. Jadi ikuti keseruan kami. Ayo. Sebagai sumber mata air yang besar, kolam renang air Sagu sendiri tidak hanya sebagai tempat wisata renang, namun sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu penunjang kehidupan masyarakat sekitar. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sumber irigasi pertanian, yaitu dijadikan sebagai sumber utama pengairan sawah serta ladang pertanian di wilayah tersebut selama bertahun-tahun dan merupakan harapan ketersediaan sumber air pada musim kemarau. Yang kedua, sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, sumber air minum bagi hewan ternak, terutama sapi dan kambing. Namun, walaupun telah memberikan dampak positif bagi warga lokal, kolam renang air Sagu juga perlu dikembangkan lagi, menjadi pariwisata berkelanjutan yang lebih terbuka, populer, serta lebih dikenal luas oleh banyak orang, dengan harapan agar lebih menarik minat pengunjung. Untuk menjadi pariwisata berkelanjutan, perlu adanya beberapa strategi dan cara yang dapat dilakukan atau dikembangkan sebagai wujud mendukung pariwisata berkelanjutan air Sagu Tarus. Pertama, adanya campur tangan pemerintah dalam mendukung pengelolaan wisata ini, terutama dengan menyediakan infrastruktur yang sangat menunjang kelancaran akses wisata air Sagu, seperti memperbaiki akses jalan menuju kolam renang, menyediakan kamar mandi umum, serta menyediakan tempat pembuangan sampah yang layak dan tempat parkiran yang lebih menjamin. Kedua, keterlibatan masyarakat sekitar sebagai pemandu wisata bagi pengunjung serta dapat mengedukasikan terkait kolam renang air Sagu. Memperbanyak papan informasi terkait etika dan tata krama selama berada di tempat tersebut, terutama informasi terkait etika pembuangan sampah. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal di wilayah sekitaran air Sagu, seperti membuka kantin serta menjual makanan dan produk lokal di sekitar kolam. Yang terakhir, melakukan promosi dan informasi digital terkait kolam renang air Sagu melalui media sosial. Sebagai tempat umum dan terbuka bagi siapa saja, maka kerjasama yang baik antara pengunjung dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan agar adanya rasa saling menguntungkan bagi kedua pihak tersebut, tanpa adanya kerugian atau konflik yang dapat memperhambat perkembangan dan pengelolaan kolam tersebut. Namun, terlepas dari itu, masih sering terjadi keluhan baik dari pihak pengunjung atau masyarakat setempat seperti sebagai berikut. Yang pertama, adanya keluhan dari pengunjung yang kesulitan mencari kamar mandi di lokasi tersebut. Yang kedua, adanya keluhan dari masyarakat sekitar terkait pengunjung yang tidak mengindahkan etika kebersihan yang baik. Yang ketiga, pengunjung kadang merasa risih dengan pengunjung lainnya tidak memiliki etika sopan santun. Yang keempat,
adanya keluhan dari petani sekitar akibat adanya perusakan beberapa tanaman seperti pisang, pohon sagu yang masih kecil, dan perusakan padi yang berada di tepat pinggir jalan. Yang kelima, ada pengunjung yang sangat kesulitan mencari kesediaan makanan dan air minum atau cemilan pada lokasi tersebut akibat tidak adanya kios kecil dan kantin di lokasi tersebut. Yang keenam, pengunjung merasa kurang aman terhadap kendaraan yang dititipkan di tempat parkiran yang kurang menjamin. Dengan adanya keluhan-keluhan yang ada, maka pengelolaan dan pengawasan terhadap kolam renang air sagu perlu dievaluasikan lagi oleh masyarakat dan pemerintah setempat terkait tantangan dan keluhan yang masih dihadapi, sekaligus mencari solusi dan strategi yang dapat digunakan untuk dapat memperbaiki pelayanan terhadap pengunjung serta bagaimana cara mengedukasikan pengunjung terkait aturan dan etika selama berada di wisata kolam renang air sagu. Harapan untuk mengembangkan potensi wisata ini menjadi pariwisata berkelanjutan sebenarnya tidak hanya bergantung pada satu pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat ataupun pengunjung. Namun, perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak tersebut dengan komitmen untuk mengembangkan wisata ini. Penting juga untuk bekerja sama dengan pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata seperti influencer, konten kreator, dan para turis penikmat wisata agar dapat mempromosikan wisata air sagu ini. Namun, walaupun kolam renang air sagu ini merupakan wisata umum bagi siapa saja, perlu diingat bahwa kolam renang ini dipegang kendali oleh masyarakat setempat sebagai kepentingan umum pertanian lokasi tersebut, maka penampungan air bisa dibuka dan dikuras habis airnya atau penutupan sementara wisata tersebut kapan saja, tergantung kepentingan dan kebutuhan pertanian. Sehingga di satu sisi menguntungkan warga setempat, di sisi lain menjadi kendala bagi pengembangan wisata yang berkelanjutan. Tetapi perlu diingat juga bahwa hal ini bukan berarti masyarakat setempat menolak adanya aktivitas wisata di lokasi tersebut, melainkan adanya kepentingan bersama terkait pertanian sehingga perlu adanya pengertian dan pemahaman yang baik oleh pengunjung yang terlanjur sampai ke lokasi namun mendapati kolam sedang ditutup atau dikuras habis untuk sementara waktu. Meskipun kolam renang ini masih belum diketahui lebih luas oleh banyak orang, kunjungan per hari di kolam ini sudah terbilang cukup ramai karena dalam satu hari dapat mencapai 4-5 rombongan pengunjung, terlebih pada hari Sabtu dan Minggu, pengunjung bisa mencapai 7-8 rombongan pengunjung bahkan lebih. Sehingga hal ini menjadi kabar baik bagi keberlanjutan dari wisata kolam air sagu. Waktu yang paling tepat bagi pengunjung untuk dapat menikmati indahnya air sagu adalah pada siang hari, di mana pengunjung dapat menikmati kejernihan dan sejuknya air sagu saat panas siang hari. Namun, selain untuk menikmati sejuknya air, keuntungan datang ke air sagu adalah pengunjung akan ditawarkan dengan berbagai pesona lokal yang indah di lokasi ini, seperti suasana desa yang masih sangat tenang, hamparan sawah yang hijau, banyak hewan ternak seperti sapi dan kambing, serta pepohonan yang sangat rimbun, bahkan ditambah dengan anak-anak desa yang sedang berburu ikan air tawar. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Oke. Thank you guys sudah ikuti keseruan kami